teman-teman STA. Nggak ngerti ini kebodohan saya atau salah zoom-nya atau memang komputer saya error ya. Webinar semalam tanggal 31 hari Kamis itu nggak ke record ya. Entah nggak ke record atau sudah saya record filenya korup atau bagaimana, saya nggak ngerti. Jadi saya terpaksa membuat video lagi yang harusnya tinggal upload aja harus bikin lagi. Demi banyak request dari teman-teman, videonya dong ya. Kita mulai aja ya teman-teman ya. Yang akan kita bahas adalah liquidity, dan saya akan cerita dari awalnya kenapa market forex bergerak, forex saham kripto, kenapa mereka bergerak, pastinya ada permintaan dan penawaran ya di sisi sini. Ada permintaan dan penawaran, permintaan tinggi, harga rendah, permintaan tinggi, penawaran rendah, harga naik, dan sebaliknya. Seperti contohnya minyak gorengnya. Permintaan tetap tinggi, sedangkan penawaran sedikit. Ada masalah di baliknya. Tengkulak, big player, market maker. Nah, tujuan mereka apa? Sekali lagi, mereka mau making money. Mereka mau cari untung. Jadi ada yang namanya tengkulak ataupun market maker di dalam semua pasar. Nah, saya bilang market maker berbentuk grup ya, teman. Yang satu sama lain saling support, dan mereka punya database yang tidak bisa diakses. Nah, di supply, demand, dan price action, grafik market kita bisa mengidentifikasi mana zone supply dan demand. Ya. RBR, DBD, ini adalah supply dan demand. Ini adalah tempat market maker meletakkan order buy atau sell. Ya teman-teman. Saat MM taruh order di area supply dan demand, mereka tidak bisa masuk market begitu saja. MM punya order yang luar biasa besar. Nah, ini yang kita bahas nanti. Ya teman-teman. Nah, kalau kita ke sini. Liquidity. Liquidity terjadi di mana buyer dan seller itu match. Yang harus diketahui adalah market maker atau big player, mereka terkendala tentang liquidity. Dikarenakan mereka punya order yang luar biasa besar dan berbanding seimbang tanpa leverage. Ya teman-teman. Saat market maker, big player akan melakukan buy, mereka membutuhkan pedagang yang punya posisi perlawanan dengan mereka. Begitu juga saat mereka akan sell, mereka membutuhkan seorang buyer atau kumpulan buyer. Gampangnya begini, Anda mau jual rumah untuk Anda dapat cash money, ya teman-teman. Tetapi Anda nggak bakalan dapat cash money if tidak ada orang yang membeli barang Anda itu tadi. Ya, harus ada seller dan harus ada buyer ya, bersambut ya, match. Jadi ordernya match, ordernya liquid. Kenapa barang disebut barang liquid? Karena barang gampang dijual. Barang itu mudah sekali berpindah tangan dengan bertransaksi perdagangan. Ya teman-teman ya. Jadi tanpa adanya match antara buyer dan seller, tidak akan terjadi yang namanya liquidity. Oke, ya. MM harus memancing retail trader untuk sell jika mereka akan buy. MM harus memancing retail untuk buy jika mereka akan sell. Dan ini terjadi di market. Manipulasinya bisa terjadi SL hunter atau inducement ya, bujukan untuk melakukan buy dan sell. Ya teman-teman ya. Nah, di sini ada gambar seperti tadi malam saya jelaskan bahwa
Posisi kita ada di sini teman-teman. Trader, FX broker, liquidity provider. Kita ada di sini. Di mana transaksi kita menggunakan leverage. Sistem transaksi leverage sengaja diciptakan untuk membantu market maker melikuidasi posisi mereka. Ya. Jadi waktu si trader trading, mereka lempar order ke broker. Ya. Lalu dari broker dilempar ke LP, liquidity provider. Ya. Inilah sebabnya kenapa liquidity provider punya database siapa buy, siapa sell. Siapa sell, siapa buy. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, ada nggak sih Pak broker yang nggak lempar order ke LP? Ada. Tapi mungkin nggak akan mereka nggak lempar. Sebagian pasti lempar ya. Saya ceritakan semalam ada yang namanya broker hybrid. Kadang mereka melempar, kadang mereka keep posisi klien sendiri. Misalkan ada buy 100 lot, ya. Sorry. Misalkan ada buy 100 lot dan sell 200 lot. Selisih 100 lot sell, teman-teman. Nah, ini kemungkinan yang dilempar ke LP. Ya, LP terima dong berarti database di mana mereka jual, di mana mereka beli. Oke. Nah, kita kalau di gambar yang sebelah kiri kita ada di posisi ini. Ya, teman-teman. Trade with small asset, small amount. Lempar ke broker, broker teruskan ke LP, LP masih teruskan ke financial institution yang lebih besar. Big player regional trader terbagi menjadi beberapa tahapan, yang mana mereka bertransaksi dengan perbandingan 1:1 tanpa leverage seperti kita trader retail. Yang kita masih pakai broker, itu kita nggak 1:1. Ya. Leverage-nya antara lain yang saya sebutkan di sini dan seterusnya. Nah, mereka ya para big player itu transaksi yang menggunakan dana per satu lotnya sekitar 100.000 mata uang 1:1 ya. Beda dengan kita, satu lotnya kita bisa pakai cuma $1.000. Nah, di sini harapan saya Anda paham bahwa yang mana di akhir market maker yang sebagai liquidity provider punya akses dan database. Siapa buy, siapa sell, berapa jumlah lotnya, dan yang terpenting adalah di mana retail sell atau buy mereka akan tahu pasti. Oke. Liquidity. Cara market maker mengelabui retail trader untuk melakukan transaksi yang mereka inginkan. Ya, di sini terlihat ya teman-teman ya. Market yang naik bikin high, dia bikin low, bikin higher high, higher low. Mana sudah mulai kelihatan naik, retail mulai buy. Mereka ikut buy teman-teman. Ya, banyak yang FOMO juga. Saat buy semakin banyak, apa yang market maker lakukan? Buy volumenya naik, volume buy naik, volume buy naik. Ya, yang market maker lakukan adalah ditukar oleh posisi sell. Terjadi liquidity. Ya, teman-teman. Terjadilah sebuah liquidity di mana buyer match dengan seller. Mau tidak mau price setelah itu kemungkinan besar akan jatuh. Ya. Karena buyernya ditukar oleh sell. Dan market maker harus menunggu kerumunan si trader retail
untuk mereka bisa masuk. Ya. Lalu ada hal seperti ini lagi teman-teman. Ada resisten, support, ya. Mungkin waktu price naik ke sini, ya ke sini, retail melakukan sell, pasang SL. Lalu ada trader lainnya yang masuk, menunggu breakout naik, mereka ikut buy di sini. Nah, retail yang sell ini kena SL, dihajar SL-nya. Lalu breakout trader ini yang buy, ditukar barangnya. Buy-nya ditukar jadi sell. Dan mereka mungkin punya SL di sini teman-teman, dan akhirnya kena stop loss. Ini salah satu cara dari market maker mengelabui para trader retail. Ya, market maker tahu bagaimana pola dasar orang trading. Biasanya mereka tahu, entah support resistance trader, entah indikator trader. Ya, yang di mana-mana MA, misalkan ada pakai MA, ya, pakai MA, entah MA 100, 200. Kalau settingannya sama kan jadinya akan sama, harganya di mana akan sama, ya. Dan itu jadi tempat untuk liquidity juga. Nah, seperti ini. Mungkin Anda akan buy di kerumunan MA. Harga naik dulu, diambil stop loss Anda, baru harga naik lagi. Ya, contoh. Ini yang pakai moving average. Dan mereka tahu Anda pakai strategi apa. Tetapi yang mereka harus siapkan adalah kerumunan. Jadi kadang-kadang area yang strong menurut banyak orang itu adalah malah area pembantaiannya untuk si market maker menukar order. Ya, lalu ada yang namanya zona supply dan demand ya, yang saya jelaskan di awal tadi, RBR, DBR, DBD, dan yang lain. Ada zona yang di quick retest, begitu dia higher high, dia nggak lama kemudian langsung kembali ke dalam zone dan price langsung naik ke atas. Ini disebut dengan quick retest teman-teman. Kenapa? Quick retest ini cukup bagus. Kenapa cukup bagus? Karena potensial zona demand di sini masih ada order yang ditinggalkan oleh market maker. Market maker harus ambil order yang ketinggalan di bawah. Ya, harus ambil baru price naik ke atas. Berbeda dengan yang di kanan, late retest. Begitu bikin ini drop base rally ya sama dengan ini juga DBR, tetapi price nggak langsung masuk ke sini. Nah, yang dipertanyakan adalah apakah masih ada order di area ini? Apakah masih ada order di area base ini? Ya, kita nggak pernah tahu pasti. Ya teman-teman. Jadi memang saya lebih saran Anda concern ke quick retest dulu untuk awal-awal trading. Oke, nah kita bicara di sini nih, seperti yang tadi malam saya jelaskan. RBR di sini, begitu dia bentuk rally, base rally, market langsung kembali. Lanjut ke atas ya teman-teman. Quick retest. Drop, base drop, dia drop lalu kembali. Dia turun lagi ke bawah. Ya, quick retest. Tetapi supply yang di atas ini Anda lihat ini adalah late retest. Apakah masih ada order di sini? Misal pun ada order di sini, apakah market maker dapat liquidity? Ya, karena apa? MM harus membujuk retail untuk buy
di dekat supply ini, ya, harus membujuk dulu. Kalau market maker tidak berhasil membujuk, apa yang terjadi? Ini mungkin price akan naik terus ke atas, ya. Masuk ke sini nggak akan turun, tapi akan bablas terus ke atas. Jika tidak terjadi liquidity, ya teman-teman. Jadi ceritanya sell-nya di sini, ya kena, ordernya kena, tapi nggak cukup barang untuk melikuidasi posisinya market maker. Ya teman-teman. Jadi percuma, ordernya percuma di sini. Oke, nah jika order itu match, buyer sudah banyak yang beli, lalu di supply ini market maker sell dalam jumlah besar, dan order ini match di sini, liquid, liquid dalam arti apa? Buyer match seller, ya. Jika area ini liquid, buyer match dengan seller di sini, yang terjadi seperti ini. Price masuk dan akan drop. Price masuk dan akan drop ke bawah. Ya. Jadi jangan salahkan late retest jika itu gampang tertembus. Kemungkinan besarnya yaitu tadi tidak ada match antara buyer dan seller. Ya teman-teman. Jadi alasannya kenapa zone supply and demand kadang-kadang tidak ada reaksi dengan baik, alasannya seperti itu. Ya, karena area tersebut tidak terjadi liquidity. Nah, seperti di sini teman-teman. Ya, di sini ada zone demand. Ya, yang menjadi masalah mungkin MM taruh order di sini, tapi ya ordernya buy berarti MM ya. Tapi yang jadi masalah apakah sellernya di sini cukup untuk melikuiditikan order buy-nya si market maker. Kalau ordernya nggak cukup ya dia akan tembus dengan sendirinya. Nggak pakai lama, market akan break. Ya. Tetapi jika ada orang yang terjebak di sini untuk melakukan sell, ya mau nggak mau, price saat masuk sini terjadi liquidity dan harga akan naik. Karena ada match antara buyer dan seller, seller dan buyer. Jadi ini harus teman-teman pahami, terutama Anda trader SND. Ya, jangan sampai Anda nggak paham alasan kenapa harga tidak direspek atau zona tidak direspek, semua pasti ada alasannya. Oke, mungkin ini saja teman-teman ya, mungkin ini saja video singkat dari penjelasan webinar semalam yang nggak ke-record. Sampai ketemu di video kita berikutnya dan webinar kita berikutnya. Semoga sukses untuk Anda semua dan terima kasih. God bless.